Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh-solehah, cerdas berprestasi. Kali ini kita masuk pada materi pokok-pokok isi kitabku, melanjutkan pembahasan pekan kemarin ketika PTM. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah yang sangat sempurna, yang mana di dalam Al-Quran sudah diatur semua hal tentang kehidupan manusia. Mau belajar ilmu pengetahuan, mau belajar tentang cerita kisah umat-umat terdahulu, kemudian bagaimana tata cara ibadah, akhlak, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Pokok-pokok isi Al-Quran ada 6 pokok. Yang pertama adalah ibadah dan muamalah, kemudian ada akidah, dasar-dasar iptek, sejarah atau kisah umat masa lalu, hukum dan akhlak. Pembahasan pertama tentang akidah. Akidah kita ketahui merupakan kepercayaan. Kepercayaan yang seperti apa? Kepercayaan yang memang diyakini dengan sepenuh hati kita, dinyatakan dengan lisan, dan tidak berhenti atau tidak sebatas yakin dan mengucap saja, tapi dimanifestasikan atau direalisasikan dalam bentuk amal perbuatan keseharian kita. Kita wajib meyakini semua hal-hal baik yang kita lihat ataupun yang kasat mata atau yang gaib, karena memang itu semuanya ada. Dalam akidah terdapat di surah Al-Ikhlas dan surah Al-Baqarah ayat 163. Ya, itu pembahasan tentang akidah. Contohnya misalnya dalam Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalam surah Al-Ikhlas itu terdapat akidah, ya, pembahasan tentang akidah kita. Bagaimana mengesahkan Allah dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ibadah dan muamalah. Jadi ibadah ini konteksnya adalah dengan Allah, ya, hubungannya, sedangkan muamalah itu hubungannya dengan manusia. Jadi kita ini sebagai hamba harus menjadi hamba yang baik dan harus menjadi saudara yang baik, interaksi sosialnya yang baik, karena manusia itu tidak hidup sendiri, memerlukan orang lain. Zone politician, ya, tahu bahasanya itu simbiosis mutualisme, jadi saling ketergantungan. Ibadah ini ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu misalnya kayak sholat, puasa, zakat, haji gitu, ya. Kalau yang ghairu mahdhah itu misalnya silaturahim, bekerja mencari nafkah yang halal, belajar. Termasuk kita dalam belajar ini adalah ibadah ghairu mahdhah. Itu ada dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu tentang pembahasan ibadah. Sudah jelas, ya, di sana Allah menciptakan kita ini ya untuk beribadah, baik ibadahnya mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Yang ketiga, ada akhlak, ya. Akhlak ini maknanya adalah etika atau moral atau sikap, bagaimana kesadaran kita bertindak. Akhlak ini merupakan satu fundamen penting, ya, dalam ajaran Islam. Untuk pembahasan akhlak ini ada dalam surah Al-Qalam ayat 4 dan ada dalam surah Al-Ahzab ayat 21.
Contoh misal di Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini di sini pembahasannya tentang akhlak ya. Ada juga Al-Ahzab. Di situ dijelaskan oleh Allah, Rasul itu adalah uswatun hasanah. Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kita. Jadi kita harus mengikuti bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah. Ya, karena kita ini umatnya Rasul. Dan Rasul itu adalah panutan kita, contoh dari semua hal. Baik itu ibadah yang hubungannya dengan Allah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Tentang sifat Rasulullah yang tidak pernah marah walaupun banyak orang yang mencaci maki. Dalam dunia ini, dalam hidup ini ya, kita tidak bisa menuntut orang itu semuanya suka, menuntut orang itu semuanya sayang dengan kita, sepemahaman dengan kita. Berbeda-beda. Tapi yang jelas adalah kita tetap berbuat baik bagaimanapun orang memperlakukan kita, karena setiap perbuatan itu akan kembali kepada pemiliknya. Seperti itu. Yang keempat ada hukum. Hukum ini, jadi Al-Quran itu harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, baik yang memang global atau mujmal ya, maupun terperinci atau tafsil bahasanya. Jadi ketentuan-ketentuan hukum itu ada dalam Al-Quran semuanya, baik hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum-hukum lainnya. Dalam hukum perkawinan misal ada di surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5. Masih banyak lagi sebenarnya surah-surah yang membahas tentang hukum ini. Bagaimana hukum waris? Ya, itu ada semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Kemudian dibahas juga dalam fikih. Yang fikih pun merujuk kepada Al-Quran. Itu hukum. Yang kelima, sejarah atau kisah umat masa lalu. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan, diceritakan sejarah kisah umat masa lalu itu. Salah satunya adalah tujuannya bagaimana kita ini bisa meneladani. Yang baik kita teladani, kita jadi seperti itu. Yang cerita yang buruk kita tinggalkan sebagai pelajaran. Misalnya contoh kisah Korun. Ya, berarti dalam kisah Korun kita diberikan pemahaman tidak boleh sombong, tidak boleh congkak. Semakin kaya, Korun itu kan orang kaya dalam ceritanya itu. Semakin kaya harusnya kita ini semakin tawadhu, kita semakin dermawan, semakin sering bersedekah, bukan semakin congkak menganggap hasil jerih payah sendiri. Semua yang kita punya ini adalah milik Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita punya uang, kita punya ilmu, ya nggak bisa. Jadi ada usaha dari manusianya, ada doa, Allah yang menentukan. Karena wilayah manusia itu hanya ada pada doa dan ikhtiar atau usaha. Mau pintar tapi tidak sekolah, tidak belajar. Atau misalnya mau pintar yang belajar terus tapi tidak berdoa. Nah, itu tidak sempurna itu. Berdoa dan terus belajar. Itu sempurna, ya. Contoh misalnya cerita umat terdahulu itu ada di Yusuf ayat 111. Ini salah satunya tentang bagaimana Nabi Yusuf gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari di semua kisah-kisah. Ada misalnya kisahnya Luqman, kemudian juga seperti Ibu bilang tadi Korun, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Begitu juga dengan kisah-kisah orang lain. Ya. Yang keenam adalah dasar-dasar iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Al-Quran ini mendorong manusia untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi sekarang ini sudah zaman teknologi ya. Jadi sudah dibahas di dalam Al-Quran sebenarnya teknologi itu. Semakin hari semakin canggih, harusnya iman kita justru harus semakin kuat. Tidak boleh tergilas dengan zaman gitu. Zaman semakin canggih ya, semakin amazing gitu. Ya iman kita harus semakin kuat, akidah kita semakin kuat, akhlak kita semakin baik.
semangat kita mencari ilmu semakin besar gitu, yang niatnya adalah lillahi ta'ala dan bermanfaat. Itu Islam itu telah melahirkan banyak sekali cendekiawan muslim ya. Ketika kita kagum dengan orang barat misal, justru sebenarnya banyak banget tokoh Islam yang harus kita kagumin, kita contoh. Ada Ibnu Rushd, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Hawarizmi ataupun yang lainnya. Penemu angka 0 misal, itu kan Al-Hawarizmi kan sebenarnya. Kalau Ibnu Rushd ini tokoh kedokteran. Begitu juga dengan banyak sekali tokoh-tokoh yang karyanya itu sudah sering kali kita pelajari. Karyanya itu banyak sekali, dan terutama yang patut kita ikuti adalah semangat beliau dalam mencari ilmu sampai mengarang kita mengarang kitab dan segala macam yang pada akhirnya manfaatnya kita rasakan hari ini gitu. Kan menuntut ilmu itu tidak memandang usia ya, tidak memandang jarak. Dari mulai di dalam perut pun sebenarnya kita ini sudah belajar sampai nanti kita kembali kepada Allah. Banyak sekali hadis-hadis tentang bagaimana perintah untuk menuntut ilmu seperti itu. Oke. Penutup di sini ada satu hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu yang ibu sering katakan kepada kita semua ya, bahwasanya belajar Al-Quran hadis itu bukan karena tuntutan sekolah, tapi karena kewajiban kita sebagai seorang muslim. Membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Soal membaca dan menghafal itu tidak sulit, tapi kadang yang kita terlupa atau kita lalai itu adalah bagaimana kita ini menjalankan, mempraktekkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa menjadi insan Qur'ani yang tidak hanya pintar dalam teknologi, tapi juga menjadi muslim yang di dadanya, di pikirannya, di hatinya, di jiwa raganya dengan Al-Quran, dan menjadi sebaik-baik insan. Salam sehat, semangat, sukses, berkah dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.